Tapi makna terdalam berikutnya dari kata puasa itu adalah bagaimana secara sadar kita juga puasa secara mental, Mas Hendra. Apa puasa secara mental? Bagaimana pada akhirnya kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini cobalah untuk berpuasa dari jangan terlalu melekat sama sedih. Jadi ada kesedihan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada kemarahan. Belajarlah untuk puasa. Artinya apa? Larutkan ini, bebaskan semua rasa ini gitu. Karena memang semua start dari ranah fisik dulu, Mas Hendra. Ketika perut kita kosong kan logikanya kita mau marah juga kan kita lagi lemas, ibaratnya gitu ya. Jadi harapannya ketika ada dari sisi fisik ini kita puasa, goalnya bukan itu. Goalnya bukan makan minum, goalnya tidak hanya sekedar kalau secara umum mengejar pahala, bukan. Karena Allah bilang kalau puasa itu urusan aku, akulah yang akan memberikan ganjarannya gitu kan istilahnya ya. Ranah fisik ini secara umum terlewati, tapi jangan lupa di dalam diri kita ada tubuh fisik dan juga ada tubuh batin. Nah, di ranah batin ini, puasalah kamu di ranah emosionalmu, di ranah mentalmu, puasalah dari sisi mental, puasa kesedihan, puasa kecemasan, puasa kebingungan, puasa kekhawatiran, puasa ketakutan, termasuk puasa juga dari merasa nggak layak, merasa nggak percaya diri, merasa bersalah. Dari overthinking, nggak perlu kamu pikirin kalau itu nggak perlu dan nggak baik buat kehidupan kamu, udah nggak usah diurusin urusan orang, nggak usah ikut-ikut ngegosip suami orang yang saat ini sedang ada selingkuh dan lain-lain, nggak usah, overthinkingnya nggak usah. Lalu masuk yang keempat, ini jauh lebih mudah. Kita udah mulai mengenali, oh ada identitas lama aku nih yang merasa menderita dan rasanya kurang aja bawaannya. Utang belum lunas, kehidupan belum mapan, rasanya kurang terus gitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Coba berpuasa dari itu, lihat bahwa kamu yang sejati itu naturalnya, alamiahnya itu sudah dalam judul bahagia dan berkelimpahan. Sedari awal naturalmu, kamu udah terlahir kaya. Itulah siar Mas Hendra sama aku selama ini. Ingin menyampaikan ke teman-teman, naturalmu sedari awal sudah lengkap, sudah sempurna. Itu belum kamu rasakan. Kenapa? Karena ada bubble, ada lapisan endapan emosi yang menutupi kelimpahanmu. Itulah yang harus kamu sadari. Ada diri lama kamu yang rasanya menderita dan kekurangan, dan ada diri baru. Di level keempat, puasa dari identitas lama yang rasanya kurang. Kenapa? Karena latar belakang rasa ini yang akan selalu muncul jadi realita, Mas Hendra. Jadi, kalaupun kita memberi, tapi latar belakangnya adalah kekurangan, dia akan ketemu terus sama judul itu gitu. Mulai menyadari bahwa ketika semua kebaikan terjadi, ketika semua keindahan terjadi lewat tubuhmu, mulailah melebur bersama energi yang satu, bersama dia. Bahwa di level puasa yang kelima, ini udah di akhir ya, karena judul melebur, pada akhirnya keinginan dia menjadi keinginanmu. Bersyukur dan berbahagia di saat ini kita lahir dalam kodrat manusia. Itu sesuatu yang harus kita renungkan dalam kesadaran. Terima kasih ya Allah, aku nih dihadirkan dalam bentuk manusia gitu. Dan aku masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan bisa bernafas, masih dikasih kesempatan, dikasih casing nih tubuh. Nah, mulai pelan-pelan menyadari gimana sih cara kerja tubuh ini mewujudkan realita hidupku. Nah, kesadaran tentang bahwa kita, tubuh ini dilengkapi oleh 5 panca indera. Mata, telinga, pikiran, hati kita juga merasa. Semua ini merekam. Jadi ketika kamu banyak sekali scroll sesuatu berita yang membuat kamu khawatir, bingung, cemas, semua yang masuk dalam 5 panca indera kamu itu terekam, Mas Hendra.
Ketika itu terekam, dia jadi data, Mas Hendra. Ketika itu terekam jadi data, dia jadi program di dalam tubuhmu, dia tersimpan di tubuhmu. Apa yang tersimpan di dalam tubuhmu, dia mewujud jadi realitamu. Oke. Gitu. Ketika kita baca yang cemas-cemas, lain-lain, itu sama aja kayak kita mendownload sesuatu untuk terjadi pada kehidupan kita minggu depan atau bulan depan. Jadi mulai pelan-pelan aja sih, Mas. Terus? Ini kembali masalah feeling is everything, Mas. Jadi mulai pahami kalau kita naruh atensi rasa cukup kuat ke sana, kayak aku benci banget sama orang itu, posisinya dia lagi hamil. Itu anaknya yang pas lahir itu mirip orang itu, Mas. Wih. Itu betul, Mas. Mirip orang itu. Itu banyak sekali kejadian, aku tahu gitu itu dari alumni Abundant Revolution yang private. Iya, iya. Ini ada sekitar 10-20 orang, Mas. Wow. Ceritanya gini, pas dicek ya, masalah dia di 2025-2026, dia mengalami satu hal bullying yang cukup kuat sekali. Dicek akar, ternyata dia dibully. Adik kakaknya itu hitam semua, karena bapak ibunya hitam. Maksudnya hitam manis lah ya, bukan hitam. Hitam semua, lalu dia lahir posisinya dia seperti Chinese gitu ya, putih dia, bule putih seperti Chinese. Ternyata pada saat digali lebih dalam, ibunya pada saat hamil dia, bapaknya punya rekan bisnis kulit putih gitu. Ditipu sama orang kulit putih ini, ibunya lagi hamil, Mas. Ibunya benci banget sama temenin bapaknya itu, benci banget. Dia menaruh atensi yang besar sekali secara rasa. Anaknya lahir mirip orang itu. Bukan selingkuh ya? Enggak, Mas. Ini kisahnya banyak loh. Kisah nyata juga sama sahabat terdekat aku. Jadi waktu itu dia punya utang, ada satu debt collector. Masya Yang bikin Allah. jengkel ya? Bikin jengkel dia lagi hamil. Iya, iya. Matanya anak itu kayak debt collector itu. Rambutnya kayak debt collector itu. Cara jalannya sama kayak gitu. Itulah substansi dari ini Tapi teorinya debatable gini. gak sih Ji? Mas Hendra. Kalau Mas Hendra itu pasti curiga. Jangan-jangan karena data. kolektornya nanti masuk ke rumah kan nggak tahu kita. Bukan gitu, Mas. Ini Aku udah pikir ke sana. Jangan-jangan. enggak gini. Narasi logisnya begini, Mas Hendra. Iya. Ketika kamu memfokuskan sesuatu, apa yang kamu fokuskan, disitulah ketika kamu memfokuskan terhadap sesuatu, disitulah energi bergerak ke sana, disitulah realita terjadi. Itu. Iya. Kamu fokus, kamu intensimu membuat energi itu ke situ, realita penciptaan terjadi di situ. Harus ada jembatan kejadiannya, Mas. Harus ada jembatan kejadian dan harus pahami ada hukum kelayakan di semesta ini. Ada hukum kelayakan di semesta ini. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contoh ya, Mas. Ketika kamu meminta kelimpahan yang luar biasa sama Allah, ya Allah, aku mau uang 1 miliar misalnya, seperti itu. Misal, hukum kelayakan yang dibentuk itu adalah jika mindset rasa hati kamu hanya dalam pemahaman kalau uang ini datang, ini buat aku, buat anak-anak aku, buat ibu bapakku, tok. Wadahnya kan kecil, cuma segitu doang. Lalu semesta lihat, ngapain aku kasih gede? Orang cuma buat 7 perut. Oh iya, betul tuh. Ngapain dikocorin gede? Wadahnya kecil, cuma 7 perut doang. Dia, istrinya, anaknya, ibu bapak 7. Tapi berbeda dengan sebuah hukum kelayakan, dia membesarkan wadahnya. Membesarkan wadah keberkahannya ya. Kayak Mas Hendra misalnya, membesarkan wadah keberkahannya adalah dengan anak-anak pesantren misalnya di-hire jadi karyawan untuk ngaji roso, dia peduli, ada tempat dia bikinin tempat, anak-anak dibimbing, diasuh, diberi pekerjaan, itu kan membesarkan wadah. Atau contoh-contoh yang lain teman-teman, atau mungkin aku misalnya, aku memahami bahwa di dalam hidup ini kayaknya bukan begini deh rancangannya, bukan cuma aku, anakku, ibuku, bapakku, kakakku, bukan. Tapi ini ada adik-adik yatim, ada panti jompo, ada rumah singgah, ada pesantren, ada
rumah ibadah yang kita bisa beliin token listriknya. Nah itu kan wadahnya lebar sekali, itu yang dibilang hukum kelayakan. Selain daripada mempersiapkan wadah sehingga semesta jadi lihat ini kalau dikasih cuma 50 juta sebulan ini nggak bisa ini gitu loh Mas. Satu, nanti malam sebelum tidur kita tahu bahwa Neville Goddard cerita, jangan pernah lewatkan 5 menit sebelum tidur kamu dengan sebuah rancangan hidup seperti apa yang mau terwujud. Lakukan itu 5 menit sebelum tidur, karena di momen itu pikiran bawah sadar itu lagi kebuka. Oke. Ya, this is the very golden moment. Kita lakukan 3 fasenya itu nggak sampai 5 menit lah, 2 atau 3 menit mungkin prosesnya. Ke satu. Kuncinya adalah tubuhmu menggetarkan getaran rasa lega, plong, sudah selesai. Jadi ketika kamu punya masalah, misal maaf teman-teman ada utang, ada semua permasalahan, punya goal, punya keinginan, 5 menit sebelum tidur, bayangkan dan rasakan itu semua goalsmu sudah terjadi. Pada saat mau tidur, katakan dalam kelegaan yang sangat dalam, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, terima kasih ya Allah, semua yang aku inginkan, katakan, sudah aku terima. Ya, Mas Roji juga nanti cobain ya, malam ya. Siap. Semua yang aku inginkan dalam goalku, Habib sama ya, sudah aku terima ya Allah, semuanya sudah diatur, semuanya sudah selesai, sempurna. Itu malam. Lakukan seperti itu. Itu di 1 detik pertama, ya. Rasakan pancaran rasa hati yang lega, plong, selesai. Jadi ini kuncinya di vibrasi frekuensi tubuh yang gini Mas Hendra. Sudah diurus, sudah aku terima, goalku sudah aku terima. Karena di ranah batin ini harus diciptakan dulu. Karena di ranah batin kita harus selaras dulu sama sejatinya kita yang di awal tadi. Yang sudah dalam judul DNA kebahagiaan dan kelimpahan. Kita samain keselarasannya. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Ini namanya sinkronisasi Mas Hendra. Itu 1 detik di pertama tuh. Tarik napas yang sudah selesai. Semuanya sudah diurus, tutup sama kalimat sempurna. Sampai tubuhmu rileks, ada kelembutan di situ, ada bulatnya kepercayaanmu di situ, ada prasangka yang indah sama Allah di atas rata-rata. Itu 1 Mas. Ketika udah seperti itu, yang kedua, isi tubuhmu dengan identitas baru alamiahmu. Lalu katakan, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku aman, sudah terpenuhi. Oke. Ya, yang kedua, isi sama identitas baru, ya. Tadi kan udah di ranah, sudah selesai nih, PR-PR dan goal-goal udah di tangan. Oke, itu 1. Kedua, isi dengan identitas baru. Aku udah berkelimpahan, ya. Urusan finansialku sudah terpenuhi, gitu ya. Ya, urusan finansialku sudah terpenuhi. Itu yang kedua, ngisi identitas baru. Oke? Yang ketiga disebutnya adalah jangkar realitas. Ya, jangkar realitas. Kunci sama kamu 2 poin yang tadi sebelum tidur itu. Yang ketiga, mau melepas kamu dalam posisi tidur, kamu pegang tubuhmu, entah pegang tanganmu. Kalau aku pakai alat bantu cincin ini sih Mas. Oke. Jadi aku pakai alat bantu cincin ini, aku pegang cincin ini kalau buat aku kayak simbol kelimpahan gitu. Kalau nggak punya cincin nggak apa-apa, jam aja jam, atau apapun lah yang bisa kamu jadikan jangkar. Karena tubuhmu butuh sentuhan fisik Mas Hendra.
untuk memvalidasi rasamu. Jadi mau sentuh jam, mau sentuh kalung, atau sentuh, kalau nggak ada apa-apa ya udah deh sentuh jantungmu aja deh. Kalau aku pakai ini, aku pegang ini, sudah berkelimpahan dan nyata. Bayangkan, nih di yang ketiga nih, bayangkan rasamu connecting-kan bahwa semua itu kayak Habib misalnya pengen income 50 juta, Habib pengen punya motor atau mobil, Habib pengen punya istri solehah misal. Istri orang dipeluk ya bahaya. Jangan. Atau Habib atau Mas Rozi pengen punya kendaraan baru atau apa gitu ya. Goal-goal kamu misalnya ada 3 goal. Pakai jangkar kejadian, pegang, lalu kamu rasakan itu semua udah terjadi. Ini lebih mahal loh sih. Iya benar-benar. Iya. Nanti kita bisa praktekkan langsung. Serius ini lebih mahal. Tapi saya yakin 1 tahun ke depan mungkin apa yang saya bayangkan mungkin nggak sampai 1 tahun ya. Cobain itu. Ada salah satu coach. Mas Hendra tuh gila, itu ilmu mahal semua. Dijual dengan harga segitu gitu. Serius. Kita sayang sama teman-teman. Serius, beneran. Cobain itu, 1, rasakan plong terhadap semua masalah kamu, sudah selesai, sudah diurus. Yang kedua, identitas baru masukin, aku sudah berkelimpahan, semua urusan finansialku sudah aman dan selesai. Yang ketiga, pakai jangkar realita. Pegang jam, pegang ini, bebas mau pegang apa. Lalu rasakan semua goal itu bener-bener Habib rasakan gimana rasanya tuh Bib. Income kamu udah 50 juta tuh rasanya gimana? Hadirkan sensasi tubuhmu yang pada saat menjelang tidur itu udah dalam posisi udah terjadi sempurna, setelah itu tidur. Nah, di titik kamu tidur dalam posisi getaran frekuensi yang sedemikian indahnya kamu percaya. Sebetulnya nggak perlu percaya sih, alamiahnya sebetulnya udah begitu. Di titik kamu udah selaras nih Mas sama penciptaan di awalnya kamu tidur, itu bawah sadar kerja Mas, 8 jam. Di posisi kita tidur, dia langsung mensinkronkan semua kondisi, situasi, dan lain-lain untuk besok diwujudkan. Masya Allah, Mas Hendra. Praktek ya, teman-teman. Nah, ketika malam hari teman-teman udah lakukan itu, wujudkan semua itu dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena ketika kamu mulai menulisnya, disitulah takdirmu dimulai. Contoh, Habib tulis, realitaku saat ini, aku punya mobil jazz. Kita dari tangga pertama dulu aja, Bib, mobilnya. Baru berikutnya ntar kayak teman-teman lain gitu. Dia pengennya langsung bagus, tuh keliru Bib. Enggak, Bib. Enggak bagus, Proses Bib. penciptaan manusia sama Allah nggak langsung kuliah, Bib. Dia lahir dulu jadi bayi. Aku dulu Mas manifestasi pertama mobilku tuh Agya. Mobil kecil dulu, dari yang kecil-kecil aja dulu, Bib. Jadi kamu karena gini, Mas Rozi, yang membahagiakan itu bukan akhirnya kamu dapet, tapi kamu menikmati prosesnya. Proses demi prosesnya, dari mulai punya mobil Agya, berikutnya punya mobil Zenik, berikutnya punya mobil BMW, berikutnya apalagi. Menikmati fase prosesnya itu yang harus betul-betul kita nikmati. Ini indah sekali sih perjalanannya gitu loh. Dulu kita nyetir gitu ambulan, loh. Mas. Serius, dulu aku gak punya mobil, ambulan kita setirin. Lama-lama kok bisa beli? Terus ganti lagi. Aku dulu waktu mau mobil BMW, aku nyetir Agya, itu aku Quantum Gemini nyetir BMW, Mas. Gitu caranya, Bib. Bahkan waktu belum punya mobil, aku naik Grab, aku merem, aku bayangin lagi nyetir mobil. Padahal driver yang nyetir. Getaran rasa sih, kalau kamu bilang beli, kamu akan selalu mikirin duitnya dari mana. Oh, bener juga ya, masuk akal ya. Getarannya itu, sebenarnya nggak perlu dipikirin cara datangnya gimana, Mas, nggak perlu. Yang penting kan kamu punya, bener nggak? Yang penting kamu punya. Orang rumah yang sekarang di Bandung, aku nggak beli kok. Iya, dibuatkan ya. Dibuatkan. Ini cerita Ini lucu nggak loh. perlu. Cerita lucu, Mas. Aku masih ingat, Mas Hendra. Apa itu? Mas Hendra pernah bilang, kamu kalau melihat Ferrari itu apa? Mobil mewah, jangan dianggap mobil mewah, kendaraan gitu aja. Kalau kita anggap itu mobil mewah, nanti ada gap, ya kan? Akhirnya tak anggap bener, Mas. Yang muncul mobil apa, Mas, ke rumah itu? Mobil Corolla tahun 76 kalau nggak salah, nggak ada catnya.
Nggak ada catnya. Nggak ada catnya, kaleng. Oh, Tapi Masya dari Allah. sana aku belajar Mas dari perkataannya sampai. Iya, tapi memang benar Ji. Jadi pada saat gini Teh, pada saat kemudian kita melihat mobil-mobil yang bagus, Iya. terus kemudian kalau kamu lihat mobil ini, bayangan pertamamu apa? Ini mobilnya sultan, mobilnya orang-orang kaya, itu poverty conscious. Betul. Bener, kan? Kesadaran miskin sih. Betul, betul. Ada gap kan akhirnya. Kalau misalnya kamu lebih cerdas dikit gitu aja ya, this is mine, gitu ya kira-kira ya. Ini masa depanku lagi lewat nih. Iya. Ya, kayak gitu kan. Betul. Pemahamannya gini aja Mas. Nih, dibikin simpel ya. Dibikin simpel sedikit. Iya, iya. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita, ini adalah katalog-katalog yang muncul. Mau kamu pilih nggak? Iya. Jadi aku biasanya pada saat waktu itu mobil terakhirku itu belum jadi milik aku, dia lewat nih, aku cuma bilang gini, iya betul yang ini semesta, aku mau yang ini. Nah. Gitu. Anggap aja semua itu sesuatu yang alamiah, katalog-katalog muncul, tinggal kamu katakan di ranah batinmu dengan lembut tapi kuat rasanya. Pertama, ketika utangmu banyak melilit dirimu, meresahkan, menyesakkan dadamu, itu start pertama solusi lunas utang itu adalah acceptance, penerimaan. Oke. Izinkan dulu tubuhmu ikhlas ridho menerima kenyataan itu gitu Mas. Jadi buat tubuhmu, aku menerima kodok dan kodar atau realita hidupku seperti ini. Nah, ketika udah menerima, izinkan tubuhmu secara alami menyadari bahwa alaminya kamu udah berkelimpahan. Artinya, izinkan kamu terbuka pada sebuah kemungkinan kelimpahan tanpa batas akan menyelesaikannya. Oke. Dia isi kuantum jamnya itu dapat uang 50 juta. Karena ekspektasinya 50 juta. Cuma waktu itu, kan kita pakai kertas terus kita lepasin gitu ya Mas ya. Iya. Kita lepasin sama-sama. Karena kunci manifestasi itu adalah melepaskan, nggak ngatur-ngatur hasil. Izinkan kecerdasan semesta yang mengaturnya, mengatur jalannya. Ketika dia lepaskan, waktu kemarin itu dia ini Mas, dia ikut kelas privat Mas. Ikut kelas privat, lalu dia bilang sama aku gini, Teh Feby, aku privat ini gratis. Gratis apa? Waktu acara retreat ngaji Rosso, kuantum jam aku, goals, real dapat 7 hari setelah retreat 500 juta. Masya Allah. Nanti suatu saat kita undang. Iya boleh. 500 juta. Lalu aku tanya, kamu gimana caranya? Apa yang kamu praktekin? Teh, sebenarnya aku praktek nggak ribet-ribet sih Teh. Pada saat momen kuantum jam itu, si kertas tisu gol aku bener-bener aku lepaskan dengan sepenuhnya kepercayaan. Jadi ngelepasin itu bener-bener Percaya utuh ya. dengan lega gitu, lega bahwa pasti dapet kok prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Nah ini polanya Mas, polanya tuh ini. Pola ketika goals ini kita lepaskan dengan rasa percaya yang penuh dan kita nggak nanya-nanya kapan ya terjadinya, bisa nggak ya caranya gimana, mungkin nggak ya. Si ibu itu bulet Mas, bulet dia, dan dia nggak inget-inget lagi. Ketika itu bulet, nggak ada distract di frekuensi tubuh kita, semesta bekerja dan mengkondisikan, berkonspirasi mewujudkan itu. Sehingga 7 hari kemudian, lalu aku tanya, apa yang kamu lakukan sampai ini manifestasi berderet seperti ini gitu. Dan aku tahu manifestasi terbesar dia adalah jodoh ini. Kebahagiaan dia itu dia ini gitu. Aku tanya, apa yang kamu lakukan? Karena aku tahu sekali lapisan endapan emosinya tuh cukup seru sekali Mas. Oke. Cukup luar biasa. Lalu apa coba yang dia katakan Mas Hendra? Seperti yang Teh Feby bilang, abaikan realita, yang penting respon. Aku mengabaikan realita aja Teh Feby. Realita ya realita. Tapi kan yang membentuk realitaku besok itu kan responku. Jadi yang aku lakukan setiap hari, dia bilang, aku hanya bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis, bersyukur, rilis. Sesimpel itu Mas Hendra. Jadi kalau teman-teman yang saat ini belum manifest, ikutin aja kakak yang barusan. Itu pun terjadi sama alumni yang kemarin itu aku kirim testimoni dapat mobil listrik
Gary itu banyak sih dikirim nanti di situ, kamu bisa alumni. bacain ya. Oh, iya. Itu bisa dieksplor satu-satu gitu sih, biar teman-teman juga tahu gitu, Mas bukti Hendra. nyata gitu. Oh, iya, itu iya. alumni retreat, Mas. Keren ya. Alumni retreat. Bukan alumni Abundant Revolution, dia Dapat- belum kelas, Mas. Dapat mobil apa? Gary, Oke. warna merah. Bukan Oh, ini coklat ya? Merah, Oh, yang ini ya? iya itu alumni retreat, Mas. Oh, ini teman-teman yang live aku tunjukin nih dia Dia punya Mas belum, Habib. dia belum, Bentar. belum kelas. Jadi di sini Ini, fakta ini. membuktikan bahwa Nah. jujur aku sama Mas Hendra nggak harus kelas, teman-teman. Ini teman-teman ya, Teman-teman bisa dibaca boleh ya, lihat ya. Abundant Revolution ngaji Rosso, ada Abundant Revolution. Lalu memulai ini semua dari mana? Ya itu, Mas. Dari pasrah, dari istilahnya ya Allah nyerah. Itu aku gelar sejadah, setelah selesai sholat aku nyusruk, aku cuma bilang nyerah ya Allah, aku bingung, aku nggak tahu harus gimana, aku nyerah, aku nggak ada daya dan upaya selain Engkau tolong aku, la haula wala quwata illa billah, aku pasrah berserah. Itu aku kemarin habis bahas sama Mas Arif tentang diving semesta. Diving? Ya, Oke. diving semesta. Menyelam? Jadi ada trik, bukan? Jadi kita tuh kayak misalnya mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan gitu. Oke. Tuhan, aku nggak kuat gitu ya. Oke. Jangan uji aku dengan kayak gini. Itu justru hasilnya tambah bagus gitu. Oh, Masya Allah. Dirimu mungkin pada saat itu kan bener-bener Nggak tahu ngaku ilmunya udah tuh. nyerah kan. Betul. Iya, sama dengan sahabatku juga. Saat kemudian 10 tahun pengen punya momongan tapi belum dikasih. Oke. Tuhan, kalau misalnya aku nggak segera dikasih, aku udah nggak kuat lagi, aku nggak mau sholat, nggak mau nyembah kamu lagi gitu ya. Masya Allah. Dikasih teh, Dikasih. dikasih cowok namanya Abimanyu, putih, Masya ganteng. Allah. Teman, Indah sekali gitu, indah sekali. Jadi cerita 3 pola manifestasi yang teman-teman tadi aku sebutin, 1 menikah, utang lunas, bisnis lancar, merasakan kebebasan dan ketenangan. Yang 1 lagi utang lunas yang 1 miliar itu dan dia merasa bebas kan tadi kayak narasinya gitu. 1 lagi seorang ibu di Subang belum ikut kelas, ikut retret aja ngaji Rosso dan ngikutin YouTube manifest mobil. Ini polanya sama ini. 3 orang ini polanya sama ini. Polanya yang sama dari mereka adalah mereka terus menggetarkan syukur, rilis. Artinya apa? Mereka merubah dalemannya. Mereka konsisten merubah frekuensi getaran tubuhnya. Karena getaran frekuensi tubuhmu lah yang merubah realita fisikmu. Oke, keren. Itu kuncinya. Uang ini sebenarnya netral atau ia atau merespon energi si pemiliknya gitu. Ya. Gimana? Gini, uang itu sebetulnya dia netral dia. Substansi inti core uang itu sebetulnya sama seperti substansi inti dari energi cinta. Jadi uang ini kalau kita bicara uang kertas, dia kan bentuknya material ya, materi kertas gitu. Nah, sebelum dia jadi materi, dia sebelumnya adalah energi. Atau Partikel. Cuma pertanyaannya energi apa? Energi uang itu berisi tentang satu energi yang bergetar dalam getaran syukur, dalam getaran tenang, dalam getaran cinta, dalam getaran tenang, damai, penuh syukur, getaran cinta, getaran kebahagiaan, itulah bahan baku energi uang. Oke. Jadi kalau orang-orang yang punya tubuh bergetar dalam getaran kasih sayang, dalam getaran kelimpahan, dalam getaran mengalirkan, dalam getaran cinta, pasti saldonya gede. Getaran tubuh yang bergetar dalam getaran kelimpahan dan rasa cukup, pasti saldonya besar. Getaran orang-orang seperti itu. Jadi uang itu sebetulnya dia bergetar dalam getaran itu. Tapi di ranah realita dia memang netral. Ketika seseorang memandang uang dalam rasa kekurangan, dalam rasa ketakutan, dalam rasa kecemasan, seperti itulah uang hadir dalam kehidupan dia. Realitanya dia ditipu,
Realitanya uangnya dibawa kabur. Realitanya ketika uang itu masuk walaupun itu gede, ada aja Mas Hendra pengeluarannya. Mobil rusak lah, anak sakit lah, tiba-tiba genteng bocor lah, tiba-tiba rice cooker rusak lah. Jadi uang masuk kok ya kayak cuma numpang lewat doang. Aja. Kenapa kayak gitu? Karena ada getaran frekuensi energi kekurangan di situ. Jadi si uang ini nggak ngerasa match sama getaran tubuh dia. Jadi uang itu nggak pernah lama di dia. Jadi memang kalau aku lihat kunci dari segala kuncinya itu adalah istiqomah atau konsisten setelah hari-hari berikutnya gitu. Dia Praktek ya, Teh? praktek intinya karena gini Mas Hendra, intinya kan ini tentang merubah getaran Mas. Iya. Intinya kan ini tentang merubah frekuensi tubuh yang tadinya kan kita semua bergetar di diri yang lama, di identitas yang lama, getaran kekurangan, getaran keluhan. Nah ini kan nggak bisa cuma sehari 2 hari tiba-tiba berubah jadi identitas baru gitu. Iya. Karena apa? Karena alamiahnya kita, regenerasi sel tubuh kita secara alami itu terjadi di 28 hari Mas Hendra. Dan kita mengikuti proses alamiah tubuh kita, makanya kita ada 30 hari daily rutin. Benar. Seseorang yang manifest itu rata-rata mereka yang komit, mereka yang sadar dan aware bahwa ini ada data lama nih. Kalau data lamanya masih sedih, cemas, bingung, takut, khawatir, pantulan realitanya kan masih itu, Mas. Mimpi, Mas, ketika orang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi habitnya tetap sama. Itu nggak mungkin terjadi. Karena di dalam Al-Quran pun hadis qudsi banyak sekali mengulas akhirat berbuat ketika dunia juga udah berbuat. Tidak aku rubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri dulu gitu. Cannot change ya. Iya. B19 Nuril. Bed 19. Nuri, bed 19. Oke. Rasa plong, ketenangan jiwa, manifestasi klien-klien uang dan tanggal 28 aku ke Indonesia lagi dan manifest yang paling seru adalah dia dapat mobil Force. Force. Ya. Masya Allah. Terus Dia di Australia kalau Oh, di nggak salah. Australia. Ya, dia tinggal di Australia. Makasih ya Teh Febi kan gitu. Terus ada lagi nih, panjang ini siapa ini? Bu Umi, Assalamualaikum Kak Febi, sehat selalu nggih. Izin berbagi, pertanggal 9 Januari kemarin aku naik jabatan, satu tingkat. Wow. Keren banget nih. Selamat ya Bu Umi. Padahal Wow. aku baru 2 tahun di jabatan yang lama. Oke. Ya, teman-teman aku kebanyakan geser ke jabatan lain, tapi di tingkat yang sama, tapi aku naik tingkat dengan mudahnya. Masya Allah. Rezekinya mengalir ya dari berbagai arah. Dalam seminggu ini ada 2 orang yang datang ke rumah, katanya mau ngembalikan uang. Uangnya balik gitu. Kebalik ya, piutang ya. Iya berarti iya ya. iya. Padahal aku juga tidak tahu kalau mereka berhutang karena sudah lama juga. Oh, dia udah Terima lupain. kasih, ilmunya bisa diamalkan dengan mudah kan gitu. Masya Allah. Terus yang terakhir ini Teh, biar jadi motivasi teman-teman juga. Iya. Ambil rasa yang sekarang. Rasa yang ini pernah ada nggak di masa kecil akarnya? Lalu duduk sama rasa itu, akui dia ada, izinkan terbuka menerima. Lalu ketika ada rasa sedih dan rasa tertekan, ini mau dipegangin terus atau mau dilepas gitu doang? Aku mau ikhlasin, aku mau larutkan ke cinta tanpa batas. Ketika dilepaskan Mas Hendra, testimoni dari yang kelas online itu, ketika dikaji dalam, ternyata dulunya dia pernah dibully, Mas. Oke. Kamu, maaf ya, kamu kekurangan, miskin misalnya gitu. Kamu nggak pinter, kamu gini. Cerita bullying pada saat dia SD, ternyata itu yang mengundang realita. Dia masuk ke sebuah perguruan tinggi. Kan kalau dulu tuh di perguruan tinggi kita ada ospek ya, Mas? Ospek. Iya. Ada ya? Ada. Aku ngalamin juga tuh dulu ospek. Kalau ospek kan ngeselin banget tuh kadang-kadang senior, Iya. bener nggak? Iya. Banget. Bullying banget kan? Lo pernah ospek ya? Oh, ini bukan ospek lagi ini. Oh. Menwa dia. Lo galak lah dulu sama anak-anaknya nih. Nah, itu loopingan terjadi lagi tuh Mas pada saat dia kuliah. Dia ngerasa ditekan. Nah, rasa tertekan ini dia punya kemarahan yang intensitas rasanya dalam.
inilah looping, jadi atasan dia yang pertama 2 tahun, atasan kedua 4 tahun, atasan berikutnya sekian tahun, sampai di realitas sekarang dia juga mengalami rasa ini nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya Dewa Penolong channel Ngaji Roso hadir dalam kehidupan dia. Awal bergabung di Batch 15, saya mendengar informasi tentang Batch 15 dari YouTube. Niat langsung saya tanamkan sambil saya praktikan Quantum Jam. Tak disangka pada Juli 2025 saya mendapat transfer 2 juta rupiah, langsung saya daftar untuk ikut Batch 15 pada 13 Juli. Sebelum ikut seminar Quantum Jam, tanggal 30 Juli saya kembali mendapatkan transfer 10 juta teh. Masya Allah. Yang dari Singapura untuk DP umroh. Oh iya. Luar biasa banget, nggak sampai setelah rutin melakukan praktik harian pada 10 Juli 2025, saya mendapat transfer lagi sebesar 61 juta. Masya Allah. Untuk booking set umroh dan 50 juta Juli, lalu pelunasan umroh dan uang masuk TPQ 6 juta, nominal besar dan juga nominal di bawah itu, alhamdulillah banget. Ini adalah booking set umroh terbesar yang pernah saya terima. Biasanya hanya sekitar 3,5 sampai 5 jutaan. DP awal keajaiban terus berdatangan, kerjasama bisnis kesehatan yang prima dan kelimpahan rezeki yang bertubi-tubi banyak menawarkan kerjasama, dan ini menjadi alhamdulillah bersyukur selalu, amin, dan menjadi rutinitas harian saya. Berikut ini rutinitas yang saya juga dengan istiqomah lakukan teh. Iya. 227, sending love, bangun awal, sholat qobliyah subuh dan sedekah subuh, ya kan, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, terus rilis 227, nafas syukur, sending love, mendoakan 10 orang atau lebih setiap hari, Quantum James, sending love rutin, ring 1 orang-orang terdekat seperti orang tua, yang ring 2-nya anak-anak, ring 3-nya ada lingkungan yang lebih luas, sedekah harian, tabungan semesta, menata hati untuk selalu bahagia dan tersenyum setiap saat, abaikan realita, fokus pada keyakinan dan praktik rutin. Ini mental semua, Mas. Iya. Kelas-kelas itu mental semua, Mas. Scripting mental, Mas. Mungkin kejadian, tapi ujungnya capek. Mungkin kejadian, tapi ujungnya lelah. Pernah kan ada sebuah fenomena yang hampir kebanyakan lah kita. Ketika dia sulit dalam kekurangan lah, latar belakang kekurangan ini mendominasi diri dia, lalu dia berkata, lihat aja ya, nanti kalau aku sukses, aku akan membuktikan kepada semua orang. Jadi latar belakang realitas suksesnya adalah dasar kekurangan dan rasa dendam. Pondasinya salah. Teman-teman yang saat ini live, ada nggak yang punya pengalaman itu? Bahwa latar belakang kesuksesannya adalah pengen ngebuktiin aku sama mantanku, aku bisa sukses. Ingin pengakuan, aku lebih kuat. Nah, masih ada wanting to be approval, masih ada pengen di aku mampu, aku bisa. Ini banyak terjadi di alumni yang private, Mas. Karena kalau private itu kan one on one ya, Mas Hendra. Jadi bisa curhat. Jadi 1 jam pertama itu sesi mereka cerita sama aku dan aku nyiapin kupingku untuk mendengarkan. Kalau private online itu berapa jam sih? 3 jam? Kalau online itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. 2 jam setengah lah durasinya. Karena apa? Karena 45 menit di awal, teman-teman aku izinkan untuk bercerita, aku mendengarkan dengan penuh. Jadi, ada nggak teman-teman di sini yang masih merasakan dalam satu rasa, TVB aku udah scripting, teh aku udah quantum jam, teh aku udah afirmasi, teh aku udah nulis, bahkan bukunya tuh udah habis 3 misalnya. Tapi realita belum berubah. Itu karena itu, Mas. Itu karena ketika kita mau tidur, kita belum dalam posisi yang lega. Semuanya udah diatur. Dalam kesadaran kita menyadari, alamiahku kan memang aku akan sampai ke titik tujuan itu. Itu penting sekali. Kesadaran untuk menyadari bahwa fitrahku tuh sebetulnya bahagia berkelimpahan kok gitu. Ketika rasa-rasa nggak nyaman masih ada, kan ada metode tiara. Ya kan? Ada metode tiara. Metode tiara apa sih? Ih, simple banget.
Ketika tumpukannya tebal versi teman-teman, nggak ada yang tebal lah. Quantum alignment nanti. Di quantum alignment nanti diceritain. Kuncinya cuma menyadari rasa itu ada, Mas Hendra. Setelah itu terima dengan keikhlasan, tubuhmu menjadi ruang suci untuk semua spektrum rasa mau lewat. Karena defaultnya memang Mas Rozi, aku, Mas Hendra, ya defaultnya memang harus merasakan semua spektrum rasa. Bener? Kunci perubahan, kunci kemewahan hidupmu, itu ada di dalam nafas. Ada di titik kamu menyadari nafas. Karena di titik kamu menyadari nafas, nafas itu adalah jembatan, Mas Hendra. Jembatan penghubung. Penghubung antara apa? Antara yang tanpa batas yang ada di dalam diri kamu dengan yang tanpa batas di luar tubuh kamu. Terkoneksi jembatan pintunya ini lewat napas. Napas juga menjadi jembatan penghubung. Penghubung atas apa? Atas dirimu dengan yang menciptakanmu. Oke. Jadi napas ini itu kalau kata Bluetooth sama Wi-Fi, Ya. kalau kita mau browsing kan kita harus terkoneksi sama Wi-Fi ya. Untuk internet kita langsung bisa dapat apa aja tuh di internet. Iya, Mau tahu wisata Amerika apa aja, tinggal connecting, Bluetooth nyambung, koneksi internet nyambung, dapat kita semua informasi. Iya. Di internet ini tanpa batas kan informasi apa aja yang kita mau dapetin. Tapi kalau koneksi Wi-Fi-nya Mas Rozi nggak nyambung, kira-kira bisa dapat nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Itulah sadar nafas syukur. Di titik diri kamu menyadari, oh ternyata aku terkoneksi ya. Balik lagi aja ke cerita awal, bahwa sejatinya sebetulnya kelimpahan tanpa batas sudah terpasang di DNA tubuhmu, di 40 triliun sel yang ada di dalam tubuhmu. Teman-teman semua nih yang lagi live saat ini, boleh coba browsing di internet, Google, sel tubuh manusia jumlahnya berapa banyak. Ya. Coba Mas Habib kasih tahu teman-teman. Kita Google ya teman-teman yuk, di dalam tubuh manusia sel tubuhnya tuh berapa banyak. Berarti kita harus sadari ya bahwa kita itu dari nol itu kita sudah kaya ya. Betul. We are rich. Iya, sedari awal. Sedari awal. Jadi pas lahir Mas Rozi itu udah kaya sebetulnya. Potensi kekayaannya tuh udah tersimpan di dalam tubuhmu. Sama Tapi bentuknya semua. masih medan kuantum, masih potensi, masih partikel-partikel energi. Dan semua orang sama ya. Sama, semua orang sama. Sama persis. Nah, pertanyaannya kan gini Mas Hendra, gimana caranya TVB yang dari partikel jadi realita kan gitu? Ya itu dia yang mau kita bagi nanti. Ada di bab 1, bab 2, bab 3. Urutannya tuh ada di ruang kesadaranmu melihat siapa dirimu, identitasmu. Kesadaranmu lah yang mewujudkan realitamu.